Kesombongan Fir'aun yang berakhir tragis. Siapa yang tak kenal Fir'aun? Raja yang dikenal paling kejam, paling sombong, bahkan berani mengaku sebagai Tuhan. Tapi tahukah kalian bahwa kisah hidupnya berakhir dengan cara yang sangat tragis? Bagaimana seorang penguasa yang begitu perkasa bisa berakhir dengan begitu menyedihkan? Simak kisah lengkapnya sampai akhir. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tulis di kolom komentar, kalian dari daerah mana? Oke, kita langsung masuk ke kisahnya. Ketika mendengar nama Fir'aun, kebanyakan orang langsung teringat pada seorang raja kejam yang menentang Nabi Musa. Tapi tahukah kalian bahwa Fir'aun sebenarnya bukan satu orang saja? Dalam sejarah Mesir kuno, Fir'aun adalah gelar yang diberikan kepada para raja Mesir, mirip dengan gelar kaisar untuk Romawi atau sultan dalam Kesultanan Islam. Namun, Fir'aun yang disebut dalam kisah Nabi Musa adalah raja yang paling sombong, zalim, dan berani mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun pada zaman Nabi Musa dikenal memiliki kekuasaan mutlak atas Mesir. Ia tidak hanya mengontrol kerajaan dengan tangan besi, tetapi juga menundukkan rakyatnya dengan kekuatan militer dan hukum yang keras. Tidak ada yang berani menentangnya, karena siapapun yang melawan akan dihukum tanpa ampun. Ia memerintah dengan penuh kebanggaan, merasa dirinya sebagai satu-satunya yang paling berkuasa di dunia. Namun, di balik megahnya istana dan luasnya wilayah kekuasaannya, ada sesuatu yang ditakutinya. Sebuah ramalan tentang seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menjadi penyebab kehancurannya. Kekhawatiran ini membuat Fir'aun semakin kejam. Ia mulai menindas bangsa Bani Israel yang tinggal di Mesir, menjadikan mereka budak, dan memperlakukan mereka dengan sangat kejam. Namun, meskipun ia mengira bisa mengendalikan segalanya, ia lupa bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar dari dirinya, yaitu Allah. Fir'aun bukan hanya sekadar raja yang memiliki kekuasaan besar, tetapi ia adalah contoh nyata dari seseorang yang mabuk oleh kekuasaannya sendiri. Kekayaannya melimpah, rakyatnya tunduk kepadanya, dan pasukannya siap menjalankan semua perintahnya tanpa membantah. Tapi, semakin besar kekuasaannya, semakin besar pula kesombongannya. Ia tidak hanya menolak keberadaan Allah, tetapi juga mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Bayangkan seseorang yang berdiri di depan ribuan rakyatnya, dengan suara lantang berkata, "Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi." Fir'aun benar-benar percaya bahwa dirinya tidak terkalahkan. Dengan istana yang menjulang tinggi, pasukan yang kuat, dan kekayaan yang melimpah, ia merasa dirinya lebih hebat dari siapapun. Bahkan ketika Nabi Musa datang kepadanya dengan perintah dari Allah, ia tidak gentar sedikit pun. Ia malah menantang Nabi Musa dengan angkuh, menganggapnya hanya seorang penyihir biasa yang tidak berarti apa-apa. Kesombongan Fir'aun bukan hanya sebatas perkataan. Ia menolak semua kebenaran yang ada di hadapannya, meskipun Allah telah menunjukkan banyak tanda-tanda kebesarannya. Ia mengira bahwa dirinya tidak akan pernah jatuh, bahwa ia akan tetap berkuasa selamanya. Namun, sejarah membuktikan bahwa kesombongan seperti ini hanya akan membawa kehancuran. Tidak cukup hanya merasa dirinya sebagai Tuhan, Fir'aun juga menjadi penguasa yang sangat kejam terhadap Bani Israel. Bangsa ini adalah keturunan dari Nabi Yakub yang sudah lama tinggal di Mesir. Pada awalnya, mereka hidup dengan damai, tetapi ketika Fir'aun melihat jumlah mereka semakin banyak, ia merasa terancam. Ia takut suatu hari mereka akan bangkit dan menentang kekuasaannya. Sebagai langkah pencegahan, Fir'aun membuat kebijakan yang sangat keji. Semua bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir harus dibunuh. Bayangkan betapa kejamnya perintah ini. Para ibu harus merelakan anak-anak mereka dibunuh oleh prajurit Fir'aun, sementara mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika ada yang berani menyembunyikan bayinya, hukuman berat menanti mereka. Namun, tindakan ini justru menjadi awal dari kehancuran Fir'aun sendiri. Di saat ia sibuk membasmi bayi laki-laki, Allah justru menyelamatkan seorang bayi yang kelak akan menjadi musuh terbesarnya. Bayi itu adalah Musa, yang atas kehendak Allah, dihanyutkan di sungai Nil dan ditemukan oleh istri Fir'aun, Asyah.
Siapa sangka, anak yang paling ia takuti justru tumbuh besar di dalam istananya sendiri? Di tengah ketakutan dan kebrutalan Fir'aun, ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Ibu Nabi Musa, yang tahu bahwa nyawa anaknya dalam bahaya, mendapatkan ilham dari Allah untuk menghanyutkan bayinya di sebuah peti kecil ke Sungai Nil. Ini adalah keputusan yang sangat sulit, tetapi ia percaya kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah akan menjaga bayinya. Dengan derasnya arus sungai, peti kecil itu akhirnya terdampar di dekat istana Fir'aun. Disinilah kisah menjadi semakin ironis. Istri Fir'aun, Asyah, melihat bayi itu dan langsung jatuh hati. Ia memohon kepada suaminya agar bayi ini tidak dibunuh. "Jangan bunuh dia, mungkin dia bisa menjadi anak kita," kata Asyah kepada Fir'aun. Siapa sangka, bayi yang seharusnya dibunuh oleh Fir'aun justru dibesarkan di istananya sendiri. Musa tumbuh besar dengan pendidikan terbaik, hidup dalam kemewahan, tetapi tetap memiliki hati yang baik. Fir'aun tidak tahu bahwa anak yang ia biarkan hidup ini kelak akan menjadi ancaman terbesar baginya. Seiring berjalannya waktu, Nabi Musa tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan kuat. Namun, suatu kejadian mengubah hidupnya. Ia secara tidak sengaja membunuh seorang warga Mesir yang sedang menyiksa seorang Bani Israel. Kejadian ini membuatnya terpaksa melarikan diri dari Mesir dan menetap di Madian. Di sanalah Allah mempersiapkannya untuk tugas yang lebih besar. Beberapa tahun kemudian, Allah memanggil Musa di Gunung Sinai dan memberikan wahyu kepadanya. "Pergilah kepada Fir'aun, karena dia telah melampaui batas," perintah Allah. Musa, yang awalnya merasa takut, akhirnya menerima tugas ini setelah Allah meyakinkannya dan memberikan mukjizat kepadanya. Musa kembali ke Mesir, bukan sebagai seorang pangeran, tetapi sebagai seorang nabi. Dengan tongkat ajaib yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bisa bercahaya putih bersih, ia mendatangi Fir'aun dan berkata, "Aku adalah utusan Allah, Tuhan yang sebenarnya. Lepaskanlah Bani Israel dari perbudakan dan bertobatlah." Namun, bukannya mendengarkan, Fir'aun malah menertawakan Musa. Ia menganggapnya hanya sebagai penyihir biasa yang ingin membuat kekacauan. Ia bahkan menantang Musa untuk membuktikan kekuatannya dengan bertanding melawan para penyihir terbaik Mesir. Fir'aun benar-benar tidak tahu bahwa pertarungan ini adalah awal dari kehancurannya sendiri. Fir'aun, yang masih merasa dirinya tak terkalahkan, tidak langsung mengambil tindakan terhadap Nabi Musa. Sebaliknya, ia mencoba membuktikan bahwa Musa hanyalah seorang penyihir biasa. Maka, ia mengumpulkan para penyihir terbaik di seluruh Mesir dan mengadakan sebuah pertunjukan besar di hadapan rakyatnya. Hari yang ditentukan pun tiba. Ribuan orang berkumpul di alun-alun untuk menyaksikan siapa yang lebih hebat, para penyihir Fir'aun atau Nabi Musa. Para penyihir memulai aksi mereka dengan melemparkan tongkat-tongkat mereka ke tanah, dan seketika tongkat-tongkat itu berubah menjadi ular-ular kecil yang menggeliat di hadapan orang banyak. Pemandangan ini membuat rakyat Mesir terkesima. Mereka mengira sihir ini adalah kekuatan terbesar yang ada. Tapi kemudian, Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Tongkat itu berubah menjadi ular besar yang melahap semua ular kecil milik para penyihir Fir'aun. Sontak, para penyihir yang awalnya percaya dengan kekuatan mereka sendiri langsung sadar bahwa apa yang dilakukan Musa bukan sihir, melainkan mukjizat dari Tuhan yang sesungguhnya. Mereka pun serempak bersujud dan berkata, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Namun, Fir'aun yang keras kepala tidak terima. Ia marah besar dan mengancam para penyihirnya dengan hukuman berat. "Berani kalian beriman kepada Tuhan Musa sebelum aku izinkan? Aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang dan menyalib kalian di batang kurma," ancamnya. Tapi para penyihir itu tetap teguh dalam iman mereka. Mereka lebih memilih mati sebagai orang yang beriman daripada hidup dalam kebohongan Fir'aun. Setelah pertarungan melawan penyihir Fir'aun, Nabi Musa terus menyeru Fir'aun agar bertobat dan melepaskan Bani Israel. Namun, Fir'aun tetap menolak. Karena kesombongannya, Allah mulai menurunkan berbagai azab untuk memperingatkannya. Azab pertama datang dalam bentuk banjir besar yang menghancurkan rumah-rumah rakyat Mesir.
Air sungai Nil meluap dan menenggelamkan banyak wilayah. Tapi ketika air surut, Fir'aun tetap tidak mau beriman. Lalu, Allah mengirimkan wabah katak yang memenuhi seluruh negeri. Kata-kata itu masuk rumah-rumah, tempat tidur, bahkan makanan orang Mesir. Namun, Fir'aun masih saja tidak mau mengakui kekuasaan Allah. Setelah itu, Allah menurunkan wabah kutu yang menyerang manusia dan hewan. Seluruh tubuh orang Mesir dipenuhi kutu yang tidak bisa mereka hilangkan. Ketika mereka mulai putus asa, Allah kembali mengirimkan wabah belalang yang memakan habis hasil panen mereka, membuat kelaparan melanda negeri. Tapi Fir'aun tetap berkeras hati. Azab berikutnya bahkan lebih mengerikan. Allah mengubah air sungai Nil menjadi darah. Setiap orang Mesir yang mengambil air, baik untuk diminum atau memasak, mendapati air itu berubah merah seperti darah dan tidak bisa dikonsumsi. Namun, meskipun berbagai bencana ini telah terjadi, Fir'aun tetap menantang Allah. Ia bahkan menuduh Musa sebagai pembawa sial bagi Mesir. Setelah berbagai azab turun, Fir'aun akhirnya menyerah, setidaknya untuk sementara. Ia mengizinkan Bani Israel untuk pergi meninggalkan Mesir. Nabi Musa pun segera mengumpulkan kaumnya dan bersiap untuk meninggalkan negeri yang telah memperbudak mereka selama ratusan tahun. Namun, ketika mereka sudah dalam perjalanan menuju Laut Merah, Fir'aun berubah pikiran. Ia tidak rela kehilangan budak-budaknya dan merasa dipermalukan oleh Musa. Dengan amarah yang membara, ia mengumpulkan pasukan terbaiknya dan bergegas mengejar Bani Israel. Di depan mereka, terbentang Laut Merah yang luas. Tidak ada kapal, tidak ada jembatan, dan di belakang mereka, pasukan Fir'aun semakin mendekat. Kaum Bani Israel mulai panik dan berkata kepada Musa, "Kita pasti akan tertangkap." Tapi Nabi Musa dengan penuh keyakinan menjawab, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Lalu, dengan mukjizat dari Allah, Nabi Musa mengangkat tongkatnya dan memukulkannya ke air laut. Seketika, laut terbelah menjadi dua bagian. Di antara dua dinding air yang tinggi, terbentuk jalan kering yang bisa dilewati oleh Bani Israel. Tanpa ragu, mereka segera menyeberang dengan langkah cepat. Sementara di belakang mereka, Fir'aun dan pasukannya terus mengejar. Fir'aun tidak mau mengakui kekalahan. Ketika ia melihat Bani Israel menyeberangi laut, ia berpikir bahwa ia pun bisa melakukan hal yang sama. Maka, tanpa rasa takut, ia memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam jalan yang terbuka di tengah laut. Namun, di saat mereka berada di tengah-tengah lautan, Allah menunjukkan kekuasaannya. Seketika air laut yang terbuka itu kembali menutup. Gelombang besar menyapu habis Fir'aun dan seluruh pasukannya. Di detik-detik terakhir sebelum tenggelam, Fir'aun akhirnya sadar. Ia menjerit dan berkata, "Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Namun, semuanya sudah terlambat. Allah menolak tobatnya karena ia hanya beriman ketika kematian sudah di hadapannya. Fir'aun yang pernah mengaku sebagai Tuhan, yang pernah merasa paling berkuasa, kini tidak lebih dari seorang manusia biasa yang tewas tenggelam dalam lautan. Dan yang lebih menakjubkan, Allah menyelamatkan jasadnya sebagai bukti bagi generasi setelahnya. Hingga kini, mumi Fir'aun masih bisa ditemukan di Museum Mesir sebagai pengingat bagi manusia tentang akibat dari kesombongan. Kisah Fir'aun bukan sekadar cerita sejarah, tetapi juga pelajaran bagi kita semua. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesombongan dan kekuasaan tidak akan bertahan lama. Tidak peduli seberapa kaya, kuat, atau berkuasanya seseorang, jika ia menentang kebenaran dan berlaku zalim, maka kehancuran pasti menantinya. Kita juga belajar bahwa Allah selalu membela orang-orang yang beriman. Meskipun Bani Israel diperbudak selama bertahun-tahun, Allah akhirnya memberikan mereka kebebasan. Begitu pula dalam hidup kita, kesulitan mungkin datang, tetapi jika kita tetap bersabar dan beriman, pertolongan Allah pasti akan datang. Yang terakhir, kisah Fir'aun mengajarkan kita bahwa bertaubat itu harus dilakukan sebelum terlambat. Fir'aun baru menyadari kesalahannya ketika ajal sudah menjemput, dan pada saat itu,
taubatnya tidak diterima. Oleh karena itu, selama kita masih diberi kesempatan hidup, jangan pernah menunda-nunda untuk kembali kepada Allah. Itulah akhir dari kisah tragis Fir'aun yang penuh pelajaran. Gimana menurut kalian? Apakah kisah ini memberikan banyak hikmah? Jangan lupa like, komen, dan share biar makin banyak yang tahu kisah luar biasa ini. Roket sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.